Demi Tuhan, aku sendiri yang membawa nanti orang Polda untuk menangkap dia. Ini dia. Anak sekecil ini sudah dibuat atau di-create sama orang dewasa untuk membenci seseorang atau sebuah perusahaan atau apapun itu. Kalau misalnya menjadi religius ngebuat lu jadi gampang menghakimi dan berburuk sangka sama orang lain, coba deh cek lagi, yang lu sembah itu Tuhan lu atau ego lu. Aduh. Salam semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel Lihat Official. Kita kembali untuk mereaction video-video TikTok, tentu secara random. Dalam video ini ada beberapa nanti yang akan kita reaction. Oleh sebab itu tonton sampai selesai supaya kalian tidak salah paham dengan isi videonya dan kalian juga dapat menanggapi video sesuai isi video yang kita sudah reaction. Ingat, jangan berikan komentar yang negatif. Oke, langsung aja kita ke video-videonya. Di sini, toleransi bukan hanya sekedar kata, tapi napas kehidupan. Sebuah harmoni yang terajut dari iman, adat, dan rasa saling menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sekarang saya sedang berada di Paroki Roh Kudus Mataloko. Untuk apa saya berada di sini? Yuk ikuti keseruannya bersama saya. Ya, ternyata bersambung ya. Saya kira tadi ada kelanjutannya. Tapi kayaknya asik deh ini. Nanti saya kasih akunnya kalau saya dapat. Oke, kita next pada video berikutnya. Inilah bahayanya mabok agama. Masa nonton animasi yang penuh dengan imajinasi saja dibilangnya menyentuh batas akidah. Repot bu kalau misalkan dikit-dikit dikaitkan dengan agama, dikit-dikit dikaitkan dengan akidah. Mungkin ketika kecil dulu saya tidak akan menonton animasi Little Krishna karena 100% menceritakan tentang kisah dewa Hindu. Mungkin orang tua saya dulu takut anaknya log out ke agama lain. Selain itu mungkin dari kecil hingga sebesar ini saya tidak akan pernah nonton SpongeBob karena tidak masuk di akal, tidak masuk di logika. Karena di agama manapun tidak ada yang menceritakan Spons yang bisa berbicara. Menurut saya film yang menyentuh batas akidah itu adalah film ajab. Masa ada jenazah yang sudah dibungkus kain kapan loncat masuk ke penggilingan coran. Gua saranin kepada ibu dan bapak yang khawatir film animasi Jumbo mempengaruhi akidah Anda. Gua saranin kalian nonton Walid agar kalian berdua terbayang-bayang mukanya Walid. Saya kurang tahu ya kenapa yang berkomentar seperti itu dia kaitkan dengan agama. Tapi kalau dibandingkan dengan beberapa film-film animasi sebelumnya itu sudah terlalu banyak yang ya di luar dari yang sewajarnya. Ada banyak kok. Nanti kita menonton juga reaction dari yang lain juga tentang pendapat mereka tentang yang berkomentar bahwa ini nggak sesuai dengan akidah agama. Coba kita tonton lagi ya. Sudah ditonton 3 juta orang lebih dan kata seorang netizen tidak sesuai kaidah sebuah agama. Tapi banyak orang sudah terkena virus film Jumbo nih Bu Ginda. Kayaknya ini adalah satu film animasi lokal tersukses di Indonesia atau mungkin sebelumnya sudah ada tapi aku kurang tahu ya. Nah ini melaporkan langsung dari bioskop 21 Epicentrum Rasuna Said, Jakarta Selatan. Nampak bioskop ini dipenuhi oleh insan belia, dipenuhi generasi-generasi yang nggak tahu itu apa film Wiro Sableng, Misteri Gunung Merapi sampai film Brahma Kumbara. Dan aku juga baru tuh ada film yang bioskopnya dibanjiri oleh para bocil-bocil yang haus akan film anak-anak sepertinya. Soalnya kan saat ini memang kebanyakan film itu kalau nggak rebutan harta, ribut sama mertua, tentang percintaan yang tiada akhirnya, Tata dan Lisa Marliana. Ditambah drama-drama para pejabat negara Blowflower ini yang bikin dunia perfilman jadi semakin hampa buat anak-anak insan belia. Nah beneran ini Bu Ginda, satu bioskop kapasitas 500 kursi aja penuh loh ya. Selamat ini mah beneran kepada Visinema. Kalau dari aku pribadi sepanjang perjalanan film cukup menikmati visualnya, pembawaan original soundtracknya dan alur ceritanya ya. Meskipun digadang-gadang bagus, tetap aja ada kritik dari netizen di luaran sana yang katanya tidak sesuai dengan kaidah sebuah agama. Tapi yaitu pandangan penonton ya, biarkan karya yang berbicara. Nah kalau menurut kalian film Jumbo ini berhak dapat berapa jempol? Silakan komen Ya kalau bagi saya kembali lagi biarkan karya yang berbicara. Tahu juga banyak kok penontonnya, banyak orang juga yang menikmati filmnya walaupun dia hanya animasi. Anak-anak suka, orang tua suka, orang dewasa suka. Dan buktinya tadi kan 2 juta, 3 juta penonton, luar biasa. Kita next lagi. Tentang
tentang film Jumbo menyentuh batas akidah. Kemarin gue udah sempat ngontenin, yang nonton udah 2 juta viewers ya, karena gue baru upload berapa hari yang lalu gitu. Nah, respon-respon netizen itu macam-macam ya, dan gue yakin orang-orang yang kayak si Bu Afifah ini nggak cuman dia doang, tapi ada juga yang lainnya, cuman ketutupan aja atau nggak dikontenin. Tapi gue baca nih tulisannya Bu Afifah nih, yang ini nih, ya, yang katanya menyalahi dalam Islam, bla 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 bla. Dalam Islam orang mati itu tidak kembali lagi. Bu, bukan dalam Islam aja, di agama saya namanya orang mati tidak kembali lagi, Ibu. Namanya mati ya mati, titik, Ibu. Orang mati tidak kembali ke dunia, Ibu. Sama, agama saya juga begitu, Bu. Tapi ini animasi. Hidupnya jangan serius-serius amat apa Ibu. Nonton aja tuh Nusa Rara, gak usah nonton animasi-animasi begini. Ibu juga gak nonton Aladin ya? Aladin kan minta bantuan jin buat dapetin Yasmin, dibantuin lagi sama monyet. Terus kartun zaman dulu Bu, zaman saya kecil ya, zaman Ibu kecil saya nggak tahu. Zaman saya kecil tuh ada kartun namanya Cat and Dog gitu, badannya nyatu Bu. Itu gimana Bu? Hah? Mau dibawa serius juga Ibu? Menurut Ibu ada gitu kucing sama anjing badannya jadi satu beneran? Nggak ada Ibu. Terus Harry Potter nembus tembok. Emang Ibu percaya kalau beneran bisa nembus tembok gitu Bu? Apa bagaimana sih konsepnya Bu? Setahu saya ya Bu, animasi kartun Nusa Rara itu ada unsur agama-agamanya, tapi dibilang radikal. Giliran Jumbo yang beneran netral, dibilang menyalahi melewati batas akidah. Itu gimana? Gua rasa ya Indonesia ini tuh lebih Islam daripada negara Islam itu sendiri, tau gak lu? Lebih Arab daripada Arab itu sendiri gitulah ibarat kata. Apa-apa agama, semuanya dibawa agama. Astaga, namanya itu film animasi, ya sesuai sama imajinasi animatornya. Terserah mau dibikin apa, mau dibikin drama percintaan bentuk kartun animasi kek, mau dibikin horor kek, mau dibikin genderuwo kek, kuntilanak kek, apa kek. Coba dah dilihat dari sisi lainnya. Ibu kan postingannya ngomentarin si Mary doang nih, tokoh pemeran Mary, katanya Mary itu sebagai hantu. Tapi Ibu lihat sisi lainnya gitu Bu, si Mary ini hantunya hantu baik gitu ya kan. Ya walaupun dalam Islam saya juga tahu Bu nggak ada hantu baik. Cuman kan maksudnya kan bisa ya berpikir ke pola pikir yang lain gitu loh. Si Mary ini nih sayang loh sama orang tuanya, berusaha keras loh untuk mendapatkan orang tuanya yang kayak gitu-gitu. Ini kan jadi spoiler anjing. Pokoknya kan bisa ya dipikirkan hal-hal yang lain selain dilihat hantunya gitu. Selain dilihat setannya gitu loh. Giliran film lucu yang untuk menghibur diseriusin. Giliran yang serius dibecandain. Ini gimana sih konsepnya? Nggak ngerti. Saya jadi penasaran masa kecil Ibu Afifah ini menyenangkan apa tidak? Bahagia apa tidak? Karena jujur masa kecil saya bahagia-bahagia banget Bu. Tontonan-tontonan saya begitu. Tontonan saya menyalahi akidah semuanya soalnya. Casper ya kan? Chuck Zone, Blue's Clues tuh yang digambar-gambarnya jadi hidup coba. Itu meningkatkan imajinasi Bu. Tapi bukan berarti saya berharap kalau saya gambar saya hidup. Nggak gitu juga Ibu. Ibu ini juga nggak tahu apa ya. Kalau teknologi yang ada dalam kehidupan kita sekarang ya kayak video call. Itu tuh semua tuh berawal dari imajinasi. Yang tadinya kalau video call itu gue cuma bisa lihat di film-film barat, di film-film luar negeri ya. Sekarang terjadi kita bisa video callan nih, gue bisa begini nih ya. Itu dari mana? Dari imajinasi Bu. Gue bingung orang begitu kenapa bisa nyasar masuk bioskop ya. Udah gitu kan di trailernya Jumbo itu kan udah ada si karakter Mary sebagai hantu. Kenapa masih ke bioskop dan nonton juga? Ngapain bikin penyakit hati? Bu, setahu saya juga akhirat dan duniawi itu harus berjalan seiringan, harus berjalan beriringan, harus seimbang gitu Bu. Walaupun mikirin akhiratnya harus lebih dibanyakin, mendekatkan diri ke Allah itu harus lebih dibanyakin ketimbang duniawi. Jangan sampai Ibu banyak-banyakin pahala di akhirat, lupa cara menghargai karya orang Bu. Ibarat kata nonton bioskop, nonton animasi itu kan kesenangan duniawi ya Bu ya. Kalau Ibu mau mendekatkan diri ke akhirat ya udah nggak usah ke duniawi sama sekali aja, nggak usah mainan medsos banyak gosip-gosip Bu. Nanti gibah, nanti kalau gibah jadinya dosa Ibu, nggak boleh itu. Jadi bagi saya tidak masalah karena udah ada yang lebih banyak juga sebelum-sebelumnya. Kecuali kalau mungkin film itu dibuat contohnya yang berkaitan dengan agama atau film agama Kristen contohnya. Tapi ada yang salah di dalamnya itu, ada yang tidak sesuai dengan Alkitab. Sama juga dengan agama-agama lain tidak. Nah baru mungkin itu salah kita berkomentar dengan wow-nya kita berkomentar ini salah, ini nggak boleh, ini itu dan seterusnya. Sedangkan ini bersifat umum gitu. Oke, kita next lagi. Sekolah Katolik mayoritas Islam. Lah kok bisa? Selayaknya sekolah Katolik pada umumnya, di mana ada banyak jalan salib, patung Tuhan Yesus, bahkan logo sekolah Katolik dan juga patung Bunda Maria. Aku pun juga disambut dengan suasana yang begitu asri. Entah gimana kalau di sekolah Katolik tuh vibes-nya kayak di tempat retreat mesti. Sampai aku ketemu suster ini. Kebanyakan Islam ya suster ya? Iya. Berapa banyak suster? 90% mungkin, saya nggak tahu persis. Nah daripada bertanya-tanya, yuk kita coba aja tanya satu-satu. Kamu boleh? Islam. Katolik. Islam. Islam. Siapa di sini yang agamanya Muslim? Angkat tangan. Ya. Bangga nggak jadi warga SMPK Pacet? Jadi memang aku diundang di sini bukan tanpa alasan, karena hari ini ada
dialog moderasi agama di mana 3 tokoh agama dari Islam, Kristen, dan Katolik diundang hadir untuk sama-sama berdialog. Dan yang aku nggak expect memang di sekolah menengah pertama Katolik ini mayoritas isinya adalah Islam dan mereka semua hidup dengan rukun bersama. Jadi memang meskipun yayasan Katolik semuanya mendapatkan hak yang sama, baik pelajaran agama maupun juga pelajaran yang diterima. Dan melihat bagaimana rukun banget mereka di sekolah ini, tentu saja aku semakin yakin Bhinneka Tunggal Ika itu nyata, bukan hanya omongan belaka. Ada yang pernah kesini? Atau mungkin kalian alumni dari sekolah ini? Yuk tulis di kolom komentar. Hal-hal yang begini menurut saya ini mengajarkan anak-anak untuk semakin bertoleransi. Karena nanti pasti mereka akan bercerita, oh di sekolahku kemarin saya berteman dengan orang beda agama tapi mereka baik-baik kok. Nah gitu-gitu ya. Mereka tidak masalah ketika saya buat ini, mereka tidak masalah ketika saya buat ini. Ketika contohnya orang Islam, mungkin dia bilang, saya tidak masalah ketika ada teman-temanku yang berdoa. Demikian juga sebaliknya. Jadi mereka punya pengalaman dengan hal seperti ini. Bagi saya ini hal yang bagus. Oke, kita next pada video berikutnya. Salut dah gue sama yang bilang kalau film Jumbo itu menyentuh batas akidah. Gimana nggak salut coba, karena dia tuh peduli banget gitu. Karena masa iya cerita filmnya itu ada anak kecil main sama minta tolong sama hantu. Walaupun ini film animasi, tapi dia tuh sangat peduli. Menurut gue itu keren banget sih. Berarti nggak Jumbo doang ya, Naruto juga menyalahi akidah. Karena Naruto telah bersekutu dengan siluman rubah. Monkey D. Luffy juga menyalahi akidah karena telah memakan buah iblis dan berubah menjadi pasal karet. Gak, maksud gue manusia karet, Panglima Polim. Untung aja itu film Walid, film Malaysia, jadi bisa tembus jutaan views. Coba film sini udah gak bakal tayang sih itu. Lagian kalau dipikir-pikir ya, ini sih kalau menurut gue aja gitu. Kalau misalnya menjadi religius ngebuat lu jadi gampang menghakimi dan berburuk sangka sama orang lain, coba deh cek lagi, yang lu sembah itu Tuhan lu atau ego lu. Aduh. Waduh, dia sarkas ya. Jadi mas-mas ini sarkas sebenarnya. Awal seolah-olah dia muji, ya, keren banget. Tapi endingnya itu loh. Oke, kita next pada video berikutnya. Tentang film Jumbo, film ini dikatain musyrik sama orang yang katanya paling paham sama agama. Nih salah satunya nih, ketika imajinasi menyentuh batas akidah. Akidah. Lu kalau mau nonton, kalau enggak, udah gak usah ribet. Nah, setahu gue nih, orang-orang yang suka musrik-musrikan ataupun mensirik-sirikan berbagai macam hal, yaitu pengikutnya Imam Mahdi palsu asal Pakistan ini, yaitu Muhammad Qasim. Nah, kalau pengikut Imam Mahdi palsu asal Indonesia, sukanya biasanya mengkafir-kafirin nih, bener gak? Nah, biasanya orang-orang kayak gini nih, yang merasa paling bener ilmu agamanya. Nah, kayak gini nih sering terjadi. Negara mau berkembang sedikit aja, anak bangsa mau berkarya, sedikit aja ada aja hama-hamanya. Dan kelompok-kelompoknya juga itu-itu aja. Padahal apa salahnya kita mendukung karya anak bangsa ini? Biar men-trigger animator-animator lainnya untuk berkarya melawan AI. Sekarang dunia ini udah serba AI, yang kayak gini nih gampang bisa ditiruin pakai AI. Tapi karya pure original itu susah. Ini bukan endorse ya, gue juga tertarik untuk nonton film ini. Nah, menurut kalian yang udah nonton gimana ini? Bagus gak? Ya harusnya seperti itu ya. Dengan hal seperti ini justru orang-orang yang ya konten kreator ya juga animator-animator yang dengan original mereka membuatnya, justru ini mereka ya mengeksplor apa yang ada dalam diri mereka, kreativitas mereka, kemampuan mereka yang Tuhan berikan bagi mereka. Ya enggak apa-apa dong dengan seperti ini, kecuali kalau filmnya film rohani. Tapi ya itulah, emang orang-orangnya juga itu aja, kelompoknya kelompok itu aja. Kalian bisa menebak lah. Oke, kita next pada video berikutnya. Ini kayaknya kita stop tentang Jumbo inilah. Kita bergeser ke video-video lain. Kalian perhatikan itu guys. Nah, ini dia. Anak sekecil ini sudah dibuat atau di-create sama orang dewasa untuk membenci seseorang atau sebuah perusahaan atau apapun itu. Anak sekecil ini janganlah disuruh membenci atau dibudayakan untuk membenci kepada seseorang atau kepada siapapun. Please, siapa ini gurunya ini? Siapa ini gurunya ini? Hah? Produk-produk yang dia sobek itu adalah produk-produk yang disinyalir mendukung Israel ya. Kasih sayang, tumbuhkanlah dia itu rasa iba, empati dan sebagainya. Rasa empati itu bukan seperti ini, membenci orang. Jadi tumbuhkanlah rasa itu kepada anak-anak, jangan dijadikan permusuhan, jangan dijadikan kebencian. Please, siapa ini gurunya ini? Aduh, ini kacau ini kalau kayak begini, diposting lagi. Janganlah kayak begitu ya. Saya nggak suka lah cara guru kayak begini nih. Anak sekecil ini belum mengerti atas pertikaian antara Israel dan Palestina guys. Please, para orang tua,
bijaklah dalam mendidik dan memberitahukan kepada anak-anak kita, termasuk guru-gurunya. Paham? Iya ya, saya sudah pernah nonton juga ini di Instagramnya Pak Permadi Arya yang sering dibilang Abu Janda. Dia juga memberikan hal seperti hal yang sama, tapi dia hanya berikan caption. Jadi di sini aja ya kita sudah melihatlah bahwa harusnya anak-anak itu ditanamkan rasa toleransi, empati, memiliki kasih kepada orang lain dan lain sebagainya. Bukan diajarin untuk boikot-boikot seperti ini. Bukan diajarin untuk menanamkan kebencian kepada orang lain. Kalau dalam agama Kristen, kalau ada yang berbuat salah, ampuni dia, bukan justru malah membenci. Oke, kita next pada video berikutnya. Katolik gitu. Bagaimanapun kan Onyi juga punya orang tuanya kan. Jadi ya tidak mengganggu sama sekali harus bagaimana, enggak sih. Biasanya kalau orang tua kan pengen anaknya sama. Aku pengen anaknya nyaman. Oh tadi ada juga yang bertanya gini, perbedaan Kristen dengan Katolik itu apa? Sebenarnya pertanyaan itu salah. Memang kalimatnya itu salah. Harusnya Kristen Protestan dengan Kristen Katolik. Perbedaannya di situ. Sama-sama Kristen, yang bedanya itu Protestan dengan Katolik. Oke, kita next pada video berikutnya. Demi Tuhan, aku sendiri yang membawa nanti orang Polda untuk menangkap dia. Kami udah punya bukti banyak. Nah, tinggal jatuhkan LP aja, dia kena tangkap. Ingatin ya, untuk Edis TV. Ya. Begitu jatuh laporan itu ditandatangani, dia kena tangkap. Karena Cyber Polda udah sering kelek dia. Ini jangan disebar ini ya, cukup kalian aja yang tahu. Jangan terlalu disebar supaya nggak terlalu panas dia. Kami jumpa sama orang cyber, luar biasa kata orang cyber, bang. Ini bahaya. Jangan dikasih tahu, tapi dia berikan di media sosial, aneh aja. Islam bahas Kristen sama dengan dakwah. Kalau Kristen bahas Islam ya tangkap, dan inilah dia seperti abang-abang ini. Oke, kita next pada video terakhir. Menghancurkan semua keroncaan. Kami serahkan kepada Tuhan dengan berlutut kami bersama, karena kami percaya bukan menolak, bukan memberkati. Kalau menurut saya tentang penangkapan Pak Pendeta Hein Arina ini, kalau memang dia tidak bersalah, biarkanlah dia mempertanggungjawabkan nanti. Ya kalau memang sampai ke pengadilan, ya udah biar dia mempertanggungjawabkan, dia memberikan bukti bahwa dia tidak bersalah, kan gitu. Kalaupun dia juga bersalah, ya udah nggak apa-apa, harus menerima kesalahan. Bukankah kita sebagai orang percaya juga ya harus menerima akibat yang memang kita sudah lakukan, harus itu kan dosa. Kalau memang benar-benar dia sudah bersalah. Nah untuk jemaat yang seperti ini, bagi saya, ini tanggapan saya, terserah nanti ada yang menanggapi bagaimana, tapi bagi saya ini adalah mungkin bertujuan bagus tapi dengan cara yang salah. Jangan kita meniru seperti mereka-mereka yang di luar sana. Kalau ada apa-apa kita seperti demo. Walaupun memang ini seperti penyembahan, berdoa, tapi berdoanya di tempat yang salah. Janganlah kita membiasakan hal-hal yang seperti ini. Biarkan aja kita mendoakan di gereja, mendoakan di rumah kita masing-masing. Biar nanti fakta itu yang betul-betul mengungkap gitu loh. Biar nanti pengadilan mengungkap kalau memang benar, ya Tuhan menyingkapkan nanti mana yang benar, mana yang salah. Kalau memang pendetanya juga salah, ya udah kita terima, biarlah dia menerima hukuman. Kalau juga enggak, ya puji Tuhan, berarti ya memang semua ada baiknya gitu sebenarnya. Daud aja ya memang menjadi dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Ketika dia bersalah, ya dia dihukum sama Tuhan. Gitu.
dan dia menerimanya dan dia bertobat gitu. Oke lah, demikian aja video kali ini. Karena kalian suka dan kalian suka, silakan berikan like kalian. Silakan juga nyalakan lonceng untuk video ini atau untuk channel ini supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi dari video-video saya yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom.